Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sapa akan membahas bentuk ketiga dari ukuran letak data, yaitu bentuk persentil. Untuk kalian yang belum mempelajari bentuk pertama dan bentuk kedua, Sapa akan menuliskan linknya pada deskripsi. Silakan kalian pelajari bentuk pertama dan bentuk keduanya. Ya, untuk bentuk persentil sendiri, indikator pencapaiannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian persentil. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah menentukan persentil. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai persentil dari data tunggal. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai persentil dari tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai persentil dari diagram poligon. Yang keenam, siswa mampu menentukan nilai persentil dari diagram ogive. Ya, langsung saja materinya. Pengertian persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak yang sesuai dengan urutan nilainya. Jadi persentil sendiri adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak sesuai dengan urutan nilainya, yaitu diurutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Adapun langkah-langkah untuk menentukan persentil, yang pertama, susun data menurut urutan nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan letak persentil yaitu XI. Yang ketiga, tentukan nilai persentil yaitu PI. Kita bahas untuk persentil data tunggal. Rumus letak persentil sendiri, letak PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Kenapa? Karena persentil membagi data menjadi 100 bagian, maka dia pembaginya menjadi per 100. Sedangkan untuk kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian, maka nanti di sininya itu bukan per 100 tetapi per 4. Sedangkan desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian, maka nanti di sininya per 10. Ya, keterangannya sendiri, PI adalah persentil ke I, N ukuran data atau banyaknya data, I itu adalah persentil yang ditanya dari 1 sampai dengan 99. Ya, biar lebih jelas kita bahas contoh berikut. Tentukan nilai persentil 17, persentil 36, dan persentil 85 dari data berikut. Ya, ini datanya bentuk data tunggal. Kita jawab. Langkah pertama, urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, ini sudah diurutkan. Terus ini untuk X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X12. Sehingga nilai N-nya sama dengan 12. Sudah urut. Terus yang kedua, tentukan letak datanya. Berarti letak data. Berarti kita cari XI-nya. Berarti persentil 17 sama dengan data ke 17 dikali N-nya 12 kan, berarti 12 tambah 1 per 100. Berarti nanti didapat data ke 221 per 100, berarti data ke 2,21. Terus persentil 36 berarti 36 dikali 12 ditambah 1 per 100. Berarti data ke 468 per 100. Berarti data ke 4,68. Terus persentil 85 berarti data ke 85 dikali 12 ditambah 1 dibagi 100. Berarti dapat data ke 1150 dibagi 100 itu adalah 11,05. Ya, ini letaknya. Ya, berikutnya kita cari nilai persentilnya. Kita cari persentil 17, berarti ini kan data ke-nya 2,21, berarti P17-nya adalah X2 ditambah, yang ketika 2-nya hilang, itu kan berarti sisa 0,21, berarti X2 ditambah 0,21 dikali X3 dikurangi X2, berarti kita substitusikan X2-nya 25, X3-nya 30. Berarti 25 ditambah 0,21, 30 dikurangi 25. Terus berikutnya 25 ditambah 0,21 dikali 30 dikurangi 25 itu 5. Kita kalikan berarti 25 ditambah 1,5.
Berarti P17-nya atau persentil 17-nya itu adalah 26,05. Ya, sampai sini jelas? Ya, selanjutnya kita bahas untuk persentil 36 dan persentil 85. Kita bahas persentil 36. Letak datanya 4,68. Artinya X4 ditambah 0,68 dikali X5 dikurangi X4. Kita substitusikan. X4 nilainya 34, X5 juga nilainya 34. Berarti 34 ditambah 0,68 dikali 34 dikurangi 34. 34 ditambah 0,68 dikali 0 berarti 34 ditambah 0 berarti persentil 36 itu nilainya 34. Terus berikutnya kita bahas P85. P85 itu letaknya 11,05 berarti X11 ditambah 0,05 X12 dikurangi X11 berarti X11-nya itu nilainya 50, X12-nya nilainya 52. Kita substitusikan berarti 50 ditambah 0,05 dikali 52 dikurangi 50. Berarti 50 ditambah 0,05 dikali 2. Berarti 50 ditambah 0,1. Berarti persentil 85-nya itu nilainya adalah 50,1. Ya, ini contoh untuk data tunggal. Sampai sini jelas? Ya, kita lanjut untuk persentil data kelompok. Secara umum nilai persentil KI dapat dicari dengan rumus. Ini rumusnya, PI sama dengan LI ditambah C dikali I dikali N per 100 dikurangi F kapital I dibagi F latin I. Yang membedakan antara persentil, kuartil, dan desil adalah per di sininya nih. Kalau untuk kuartil, dia di sininya per 4. Kalau untuk desil, dia per 10. Sedangkan persentil, dia di sininya per 100. Ya, keterangannya, PI adalah persentil ke I, LI adalah tepi bawah kelas persentil ke I, C panjang kelas atau lebar kelas, N jumlah frekuensi atau ukuran data, F kapital I frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, F latin I adalah frekuensi kelas persentil ke I. Biar lebih jelas kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai persentil 27 dari tabel berikut. Ya, ini diketahui tabel distribusi frekuensi. Kita ubah terlebih dahulu. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Ya, untuk frekuensi 2 berarti letaknya 1 sampai dengan 2. Frekuensi 5 berarti letak datanya 3 sampai dengan 7. Frekuensi 9 berarti letaknya dari 8 sampai dengan 16. Terus sampai dengan kelas yang terakhir yaitu 49 sampai dengan 50. Sedangkan jumlah total datanya adalah 50 atau N-nya sama dengan 50. Ya, kita cari letak P27 terlebih dahulu. P27 sama dengan data ke 27 dikali N ditambah 1. Berarti 50 ditambah 1 per 100. Berarti nanti 51 dikali 27 itu hasilnya 1539 dibagi dengan 100 berarti data ke 15,39. Nah, 15,39 itu ada pada kelas yang ketiga yaitu letak data 8 sampai dengan 16. Maka kelas dari persentil 27 itu ada di interval ketiga yaitu 40 sampai dengan 51. Berarti di sini diketahui kelas persentilnya 40 sampai dengan 51 di mana 40 batas bawah, 51 sebagai batas atasnya. Terus kemudian kita cari L sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 40 dikurangi 0,5 berarti nilai L-nya 39,5. Terus C itu adalah batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 berarti 51 dikurangi 40 ditambah 1 itu nilainya 12. Terus N itu 50, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil adalah 27. Sedangkan frekuensi kelas persentil 9. Ya, terus kita tinggal cari persentil 27. Berarti P27 sama dengan L ditambah
27 N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif 27 dibagi frekuensi kelas ke 27. Berarti nanti kita substitusikan L-nya 39,5, C-nya 12, N-nya 50, frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas persentil 7, frekuensi kelas persentil 9. Terus kita hitung 27 dikali 50 dibagi 100 hasilnya 13,5 dikurangi 7 dibagi 9. Berarti nanti P27 sama dengan 39,5 ditambah 12 dikali 6,5 dibagi 9. Itu hasilnya 8,66667. Kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma berarti 8,67. Maka P27 itu hasilnya 48,17. Ya, maaf ini harusnya P27, ini salah ketik ya. Jadi di sini bukan P2 tapi harusnya P27. Ya, sampai sini jelas? Ya, kita lanjut bentuk yang kedua yaitu bentuk histogram. Ya, diketahui data bentuk histogram berikut, tentukan nilai persentil ke 65. Ya, bedanya di sini histogramnya diketahui nilai tengah. Berarti nanti kita cari tepi atas dan tepi bawah dari kelas persentilnya. Pertama kita buat intervalnya dulu, bukan interval sih ya. Kita buat letak datanya dulu untuk batang yang pertama berarti dari 1 sampai dengan 6, terus batang yang kedua 7 sampai dengan 14, berikutnya 15 sampai dengan 21. Terus 22 sampai dengan 31. Ini dari mana? 1 sampai dengan 6. Ini kan batang pertama frekuensinya 6. Berarti otomatis data ke 1 sampai dengan data ke 6. Terus batang 38 ini frekuensinya 8. Berarti letak data yang ada di batang kedua itu mulai dari 7 sampai dengan 14. 14-nya dari mana? Tinggal 6 ditambah 8, 14. Terus batang ketiga itu frekuensinya 7, berarti setelah 14 itu 15. Nah, nanti di ujungnya dari mana? Tinggal 14 ditambah 7. Maka letak data ke 15 sampai dengan 21, terus sampai dengan batang terakhir itu adalah 37 sampai dengan 40. Di sini diketahui N-nya sama dengan 40. Ya, kita cari letak letak persentil ke 65-nya. Berarti nanti P65 sama dengan data ke 65 dikali 40 ditambah 1 dibagi 100. Berarti nanti 65 dikali 41 itu hasilnya 2665 dibagi dengan 100. Maka letak data persentil 65 itu ada pada data ke 26,65. Ya, 26,65 ini ada pada batang ke-4, yaitu dengan nilai tengah 48. Ya, di sini kita nanti membutuhkan tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, kita cari dulu tepi bawah dan tepi atasnya. Kenapa? Karena diagram histogram ini diketahuinya nilai tengah. Jadi kita tidak bisa tepi bawahnya langsung 48 dikurangi 0,5. Itu tidak bisa. Karena 48 ini merupakan titik tengah, bukan batas bawah. Maka untuk mencari TB-nya adalah frekuensi kelas persentil ditambah nilai tengah kelas persentil ditambah nilai tengah kelas sebelumnya untuk tepi bawah. Maka di sini 48 ditambah 43 dibagi 2, itu hasilnya 91 per 2, itu hasilnya 45,5. Sedangkan tepi atas berarti nilai tengah batang persentil ditambah nilai tengah batang setelahnya. Berarti 48 ditambah 53 dibagi dengan 2. Berarti 101 dibagi 2 itu hasilnya 50,5. Maka kelas P65 itu ada pada interval 45,5 sampai dengan 50,5, di mana 45,5 ini sebagai tepi bawah, sedangkan 50,5-nya itu sebagai tepi atas.
Berarti L itu sama dengan tepi bawah, nilainya 45,5. Terus C itu adalah TA dikurangi TB, berarti 50,5 dikurangi 45,5, maka nilainya 5. Terus N itu 40, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil itu adalah 21, terus frekuensi kelas persentil itu adalah 10. Sekarang kita cari persentil 65 itu sama dengan L ditambah C dikali 65 dikali N dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke 65 dibagi frekuensi kelas persentil 65. Kita substitusikan, L-nya itu adalah 45,5, C-nya 5, terus N-nya 40, frekuensi sebelumnya 21, frekuensi kelasnya 10. Terus kita hitung P65 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 26 dikurangi 21 dibagi 10. Berarti nanti didapat 0,5. Ya, di sini 26 dikurangi 21 itu 5, 5 dibagi 10 0,5. Berarti nanti persentil 65 sama dengan 45,5 ditambah 2,5. Berarti persentil 65 itu nilainya 48. Ya, sampai sini jelas. Ya, kita bahas contoh berikutnya. Ya, di sini contohnya diketahui diagram ogive negatif. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai persentil 70. Ya. Kita konversi dulu grafik dari ogive-nya ini menjadi grafik umum biasa. Ya, intervalnya ini kelas yang pertama dari 70,5 sampai dengan 75,5. Frekuensinya, nah untuk menentukan frekuensinya tinggal lihat turunnya saja di sini berapa. Ini kan dari 40 ke 38, berarti dia turunnya 2, maka frekuensinya 2, terus kumulatifnya 1 sampai dengan 2. Terus data berikutnya, kelas berikutnya 75,5 sampai dengan 80,5. Frekuensi turunnya, frekuensi kumulatifnya dari 38 menuju 34, itu turunnya 4, berarti frekuensinya 4, terus ukuran letak data dan kumulatifnya 3 sampai dengan 6. Terus kita cari sampai dengan kelas terakhir yaitu 95,5 sampai dengan 100, frekuensinya 3, maka kumulatifnya dari 38 sampai dengan 40 dan jumlah datanya 40. Ya, kita jawab. Kita cari letak persentil 70 dulu. Berarti persentil 70 sama dengan data ke 70 dikali N ditambah 1, berarti 40 ditambah 1 dibagi dengan 100. Berarti nanti 280. Ya, ini disederhanakan nolnya. Ya, 70 dengan 100-nya dicoret, nolnya berarti sisa 10. 7 dikali 41 itu hasilnya 287. Kita bagi berarti data ke 28,7. Ya, 28,7 itu ada pada letak interval keempat, yaitu 85,5 sampai dengan 90,5 dengan frekuensi 13. Berarti di sini diketahui kelas persentilnya itu ada pada interval 85,5 sampai dengan 90,5, di mana 85,5 sebagai tepi bawah, 90,5 sebagai tepi atas. L sama dengan tepi bawah itu nilainya 85,5. C panjang kelas itu rumusnya TA dikurangi TB, berarti 90,5 dikurangi 85,5 itu nilainya 5. Terus N sama dengan 40. Frekuensi kumulatif sebelum itu nilai 18, frekuensi kelas itu sama dengan 13. Kita cari persentil 70-nya, persentil 70 sama dengan L ditambah C dikali 70 dikali N dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas. Terus kita substitusikan, berarti 85,5 ditambah 5 dikali 70 dikali 40 dibagi 100 dikurangi 18 dibagi 13. Berarti nanti didapat 28 dikurangi 18 dibagi 13. Itu berarti 85,5 ditambah 5 dikali 10 per 13. 5 dikali 10, 50 dibagi 13 itu hasilnya
3,85. Terus kita jumlahkan, berarti persentil 70 itu letaknya ada pada 89,35. Ya, ini materi untuk hari ini. Bagaimana penjelasan tadi? Sudah jelas atau ada pertanyaan? Ya, apabila kalian ingin bertanya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, untuk latihan di rumahnya, silakan kalian bahas soal berikut. Apabila dalam pengerjaannya kalian ada kesulitan, silakan kalian tanyakan, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini, sekian dari Sapa, sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.